Infinity proudly present Parenting Podcast. Apa ya? Astaga, blank banget gua. Dan lo ini katukan kan? Katukan dong. Saudara gue perempuan lagi. Kabar tuh ya, susah banget tuh gitu. Ntar dulu, apa ya? Capek bro, kita aja capek. Coba perkenalkan diri dulu, nama dan umur. Oke, nama gua Nopri, umur 25 tahun. Nama gue Michael, usia 33 tahun. Ya, perkenalkan nama saya Lili, usia 35 tahun. Nama Suryadi, panggilan Uya, usia sebentar lagi 32 tahun. Jadi sekarang masih 31 tahun. Halo, perkenalkan, nama saya Imam Abrar, biasa dipanggil Abrar, umur 27 tahun. Anaknya umur berapa? 3 bulan. 3 bulan. 2 tahun 6 bulan? Sekarang ini udah 3 tahun ya. Baru hitungan jari 4 hari. Gimana rasanya pas anak pertama lu lahir? Rasanya ya seneng banget sih. Lu udah nunggu 9 bulan, nungguin tuh selama di kandungan, terus akhirnya lahir, terus lu bisa pegang gitu. Oh, anak gua real loh ternyata. Seneng sih. Oh happy bro, nangis gue. Nangis, terharu. Gue jadi bapak. Ya, karena kita semua berharap ya punya anak, jadi kita bahagia lah gitu punya anak pertama. Nggak tahu mau jadi apa ke depannya dia, ataupun gue sendiri gue juga nggak tahu bisa ngerawat dia kayak gimana. Cuman gue rasa ini salah satu langkah gue untuk gue jadi dewasa dan gue bisa ningkatin kredibilitas gue sebagai seorang manusia, yaitu seorang ayah. Pas anak lu lahir, apa hal pertama yang lu siapin? Oh, HP sih, HP. Oh, HP udah standby buat motret gimana pas anak gua lahir gitu sih. Oke. Oh, duit. Kenapa duit? Ya kalau nggak ada duit nggak bisa keluar dari rumah sakit bro nanti. Budget brother. Karena pembelian itu ketika lu ke toko bayi lumayan cuy. Hal pertama itu kalau di muslim tuh cari orang yang mengajarkan ya, bapaknya ya. Iya. Yang pasti nama. Biar bisa gue manggil, kalau misalnya baju, perihal segala macam itu udah jauh-jauh hari, tapi pastinya bukan suatu hal utama yang gue siapin. Pasti adalah nama. Itu yang akan menjadi panggilan gue setiap harinya sampai seumur hidup gue, sampai dengan itu akan menjadi bekalnya dia nanti sebagai doa gue untuk dia. Udah mikirin belum anak lu ini bakal jadi apa? Enggak sih, belum. Jadi anak baik aja dulu. Kalau saya sih nggak berharap muluk-muluk anak untuk menjadi apa, itu akan mengalir seperti air aja. Jadi orang tua itu hanya mensupport anaknya mau jadi apa sih itu terserah anaknya gitu. Yang penting kita jadi orang tua itu hanya mendukung dan mensupport saja dan mendoakan. Enggak, gue yang pasti adalah gue yakin dia bisa jadi diri sendiri aja tanpa gue harus minta sebagai apa. Gua coba mengarahkan, tapi gue tidak memaksakan. Gue mengarahkan dia menjadi entrepreneur. Kenapa gitu? Biar tajir lah. Pengennya sih jadi jadi apa ya? Gue juga gak tahu. Lebih takut punya anak laki-laki apa perempuan? Kalau di era sekarang ini sebagai orang tua sama aja sih, mau anak perempuan mau anak laki kita semua khawatir. Tapi di sisi lain ya orang tua mesti dampingin ya supaya rasa ketakutan orang tua dengan situasi yang sekarang ini semoga mana-mana aja. Sama aja. Gue lebih takut biaya sekolah. Bisa biaya sekolah ya? Sama aja. So, kebetulan anak gue laki-laki. Kalau laki-laki sama perempuan, kayaknya gue sama aja deh. Anak perempuan sih. Kenapa? Nanti kan diapelin. Lebih takut punya anak perempuan sih. Kenapa? Kalau perempuan kan kesannya apa? Biasanya lebih lemah gitu ya dan lebih rentan. Kalau anak laki mah karena gue juga laki kan, jadi kayaknya laki lebih bebas aja gitu. Ngapain aja gak usah dikhawatirin gitu.
Lebih takut nggak punya kelamin. Lebih takut sebenarnya punya anak perempuan. Kenapa? Karena gue belum pernah jadi perempuan, jadi gue nggak tahu bagaimana gue harus memprotek diri gue sebagai perempuan. Jadi gue harus lebih jauh mempelajari lagi bagaimana sih ngeprotek anak perempuan sendiri, kayak gitu. Mending asuh sendiri atau pakai babysitter? Ngasuh sendiri. Kenapa gitu? Iya harus bisa ya, lebih baik kita daripada diasuh orang lain. Sendiri. Kenapa? Ya biar enjoy. Gue soalnya termasuk orang yang nggak percaya sama orang. Bagaimana tumbuh kembangnya dia nanti, bagaimana treatmentnya yang tepat dan benar. Kalau misalnya memang treatment gue sendiri salah, ya gue jadi nggak perlu nyalain orang. Gitu. Lihat situasi. Kalau kita sebagai ibu mau kasih ASI eksklusif, ya kita harus mengalah demi anak ya. Jadi selama 2 tahun kita off dulu kalau misalkan kita yang sedang berkarir. Nah nanti selanjutnya karena anak kita sudah bisa mungkin bisa melakukan hal-hal kecil sendiri, sudah tidak ASI eksklusif, bisa juga minta bantuan asisten rumah tangga. Kalau sekarang pakai babysitter sih, soalnya gue dan istri juga sama-sama sibuk kerja. Dulu gue pikir ngasuh sendiri, tapi sekarang kayak babysitter penting ya. Kenapa gitu? Karena gue berdua kerja, omanya udah berumur, capek. Anaknya makin umur segini makin aktif. Nah, itulah. Berapa pengeluaran bulanan untuk anak? Kebetulan 4 hari ya, 4 hari itu baru biaya rumah sakit aja nih. Itu udah pasti ada utang lah ya. Untuk segala kebutuhan hariannya gue masih belum kebayang sih berapa. Anjir, berapa ya? Istri gue sih soalnya yang ngatur biayanya. Gue juga nggak tahu apa-apa. Kalau dia masih ASI eksklusif sih nggak begitu banyak ya, paling nggak begitu banyak. Aku susah nyebutin nominalnya. Sekitar di 2 sampai 4 juta kali sebulan. Gue tuh nggak pernah ngitung dah. Berapa ya? 2,5 juta sampai 3 juta kali ya? Karena belum sekolah. Berapa pengeluaran bulanan untuk istri? Nah, kalau istri semuanya sih. Jadi semuanya kalau masuk di store ke istri dulu. Nah, istri tuh yang ngatur. Kita juga nggak tahu apa-apa. Rahasia. Rahasia dapur yang itu. Nah, kita nih sistemnya adalah organisasi. Jadi semua budget dijadikan satu. Gue juga nggak tahu keluaran buat istri berapa. Oke. Berarti istri yang ngatur tuh ya? Sama-sama ngaturnya. Kalau dia keluar nggak bilang gue juga gue gede. Kalau gue keluar dia nggak bilang dia juga apa-apaan ini gitu. Yang pasti lebih dari pengeluaran pribadi saya. Yang pasti kan maksudnya untuk kebutuhan hari-harinya, untuk makan, untuk kebutuhan rumahnya, walaupun belum punya anak, itu kan pasti akan menjadi 2, 3, 4 kali lipat. Pengen anaknya jadi orang kaya atau orang pintar? Diawali dengan pintar dulu. Jadi nanti kan apapun dengan kepintaran dia bisa melakukan suatu hal yang bisa dapat menghasilkan sesuatu untuk dia sendiri, bisa jadi kaya gitu. Gue lebih pengen anak gue orang pintar. Kalau dia pintar, kayaknya gampang nyari duitnya. Orang pintar lah. Tapi bisa jadi kaya nanti. Pintar. Kenapa pintar? Karena pintar bisa jadi kaya. Boleh nggak kaya dan pinter? Boleh. Ya udah. Pesan untuk anak lu ketika nanti anak lu nonton video ini pas dia udah dewasa. Jadi anak yang baik atau orang tua berguna bagi masyarakat. Paling gitu sih. Mama selalu sayang sama anak mama. Mama selalu support untuk anak-anak mama. Jadi mengalirlah seperti air, belajarlah apa yang kamu butuhkan untuk kepintaran kamu. Mama hanya bisa bantu untuk kamu mencapai cita-cita dengan memberikan kamu pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah seperti mengaji dan lain-lainnya. Tetap bersyukur, jadi diri kamu apa adanya, do the best, dan jangan lupa apa yang hal baik yang pernah kamu lakukan dan pelajari hal buruk yang pernah kamu lakukan. Sayang, papi kan pasti sudah berumur ya. Kamu nggak tahu nih nonton di YouTube-nya masih ada apa enggak gitu ya. Tapi kamu harus tahu papi dan juga mama sayang sekali sama kamu dan papi bangga sama kamu bagaimanapun kamu sekarang. Mau kamu sekarang lagi kuliahnya lagi
lagi ngerjain skripsi belum kelar, mau kamu lagi apa, pokoknya kami berdua bangga sama kamu. Love. Nah, nanti kalau udah gede lihat papa. Kamu beneran ya jadi anak pinter ya? Thank you. Oke. Thank you Bunda. Sama-sama. Thank you Bunda. Nah, gila jadi bapak 4 hari. Thank you. Thank you. Apa ya? Teron Things Podcast. All aboard, Sarah.